Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih-kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa. Sebelumnya saya mengajak mari kita sama-sama mau bermazmur bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan 3. Baik, kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan. Kami tetap memohon belas kasihan-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh membutuhkan pertolongan Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kami tidak bisa mengerti, kami tidak memahami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, maksimalkan dan mampukan setiap kami. Bahkan hamba yang menyampaikan, Tuhan tolong kami semuanya. Supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan kami terapkan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sungguh sadar bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu dengan tujuan. Firman-Mu memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kami. Dan firman-Mu juga yang membawa kami kepada kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kekuatan-Mu bersama dengan kami. Kami mohon perlindungan-Mu. Dan setiap pekerjaan si jahat yang mencoba untuk mengintervensi penaburan firman pada sore hari ini, kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap belajar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik kasih Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Allah memberikan perhatian yang khusus kepada mereka yang secara jasmania dipandang remeh oleh orang lain. Sekali lagi, Allah memberikan perhatian yang khusus kepada mereka yang secara jasmania dipandang remeh oleh orang lain. Dikasih Kristus, pada umumnya orang akan mengistimewakan pribadi yang dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh yang penting. Yang bersangkutan akan dipersilakan untuk duduk di tempat yang terhormat, dilayani lebih dahulu, dan mendapatkan hak-hak istimewa yang tidak diperoleh oleh orang lain. Sedangkan mereka yang dipandang kurang secara jasmania, seperti orang yang miskin, berkedudukan rendah, dan tidak berdaya, diremehkan. Tetapi tidak demikian halnya yang dilakukan oleh Allah. Sebagai pribadi yang penuh dengan anugerah, Ia justru memberikan perhatian yang khusus kepada mereka yang secara jasmania dipandang remeh oleh kebanyakan orang. Hal inilah yang Yesus kemukakan kepada penduduk Nazaret, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Lukas pasal 4. Ia menjelaskan bahwa Allah mengistimewakan janda di Safrat di tanah Sidon dan Naaman orang Syria. Walaupun mereka berdua bukan orang Israel dan berasal dari bangsa yang dipandang remeh oleh orang Yahudi, namun Allah justru menolong mereka. Kekasih Kristus, Ia memelihara sang janda di Sarfat sepanjang masa kekeringan
di zaman Nabi Elia, serta melahirkan Naaman yang terkena sakit kusta di zaman Nabi Elisa. Malahan tindakan itu tidak ia lakukan terhadap orang Israel di zaman kedua nabi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa Allah mengasihi semua bangsa dan di dalam anugerahnya ia memberikan perhatian yang khusus terhadap mereka yang diremehkan oleh orang lain. Kita patut bersyukur dan terima kasih sebab anugerah Tuhan diberikan kepada kita tidak memilih latar belakang kita. Tetapi setiap kita yang mau meresponi, mau datang kepada Kristus, menerima anugerah itu secara cuman-cuman. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Mari kita juga belajar apa yang telah kita terima. Kita juga jangan melakukan, membeda-bedakan orang di hadapan kita. Tetapi marilah kita pandang seperti Kristus memandang kita sama. Tidak ada perbedaan-perbedaannya. Tidak ada perbedaan status sosial, politik, dan sebagainya. Tetapi kita sadar bahwa kita semua sama di mata Tuhan. Oleh sebab itu selaku anak-anak Tuhan, selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya kita menjadi contoh, menjadi teladan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah setiap kita, mari membagikan kasih karunia yang sudah kita terima secara cuma-cuman kepada mereka yang membutuhkannya dengan tidak memandang enteng, tidak memandang remeh kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik kasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya pertanyaan saya, sebagai pengikut Kristus, bagaimana seharusnya sikap Anda terhadap pribadi yang dipandang remeh oleh orang lain? Sekali lagi, kasih Kristus. Sebagai pengikut Kristus, bagaimana seharusnya sikap Anda terhadap pribadi yang dipandang remeh oleh orang lain? Mari, kasih Tuhan, saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir. Ada Pak Toto Arafia, ada Ibu Yeni Tera, ada hambanya Pastor Gunawan Iskandar, terima kasih. Pak Subriyakto Suryana. Baik kekasih Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, anugerah-Mu sungguhlah besar. Engkau tidak pernah memandang hina orang yang disisihkan oleh lingkungannya, karena dirinya miskin, lemah, dan tidak berdaya. Justru kepada mereka yang diremehkan orang lain ini, Engkau memberikan perhatian yang khusus. Di dalam kasih-Mu itu pula Engkau telah rela berkorban sampai mati bagi orang yang lemah dan berdosa seperti diri kami. Tuhan, ampunilah kami, karena ada kalanya kami membedakan orang berdasarkan status sosial mereka serta mengabaikan orang-orang yang sederhana. Tuhan, ubahlah hati kami agar sikap hidup kami mencerminkan hati-Mu. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon rahmat. Tuntunlah hidup kami dengan roh dan firman-Mu, agar semua yang kami lakukan di sepanjang hari ini menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam kuasa Roh-Mu, mampukanlah diri kami untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari keterbatasan diri kami. Sertailah diri kami dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan dan lindungilah kami dari semua yang jahat. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang membuktikan bahwa sesungguhnya Engkau begitu peduli, Engkau begitu sangat memperhatikan orang-orang yang sederhana, yang dianggap dunia sebagai orang-orang miskin. Tetapi Engkau tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Justru Engkau yang memperhatikan dan Engkau yang melindungi mereka semuanya. Bapa,
Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Hamba berdoa Bapa untuk setiap mereka yang sudah hadir bersama dengan hamba pada sore hari ini. Tuhan memberkati pribadi-pribadi mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan berkati pekerjaan, pelayanan mereka. Dan biar Tuhan tolong mereka untuk boleh menjadi saksi, menjadi berkat. Biarlah kehidupan mereka mengikuti teladan-Mu selalu. Biarlah hati mereka memiliki hati-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka memandang orang tidak berdasarkan dari status sosial, dari kondisi keadaan. Tapi mereka melihat setiap orang dengan mata kasih-Mu ya Kristus. Sehingga tidak ada perbedaan apa yang mereka lihat dengan hidup mereka. Sebab Engkau juga sudah mengangkat kami. Engkau menilai kami juga pada saat kami sedang berdosa, dalam keadaan lemah. Semua hanya karena anugerah-Mu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba berdoa Tuhan juga menyerahkan Bapak Erwin Suara, Ibu Densi Hukum, juga Ibu Yubelina Sira. Tuhan, biarlah kasih-Mu terus juga melimpah-limpah bagi mereka semuanya. Dan sore hari ini hamba tetap berdoa bagi lingkungan hamba di Jalan Serayu Sanggeng, Pasar Tingkah dan sekitarnya. Hamba mohon Tuhan, belas kasihan-Mu turun bagi wilayah kami ini. Biar damai sejahtera, sukacita-Mu, ketenangan, ketentraman-Mu Tuhan turun untuk wilayah kami ini. Hamba mohon kasih-Mu menjamah setiap orang yang ada di wilayah ini. Tuhan berikan roh pertobatan turun melimpah-limpah bagi wilayah kami. Sehingga wilayah kami yang sering dikatakan banyak orang sebagai wilayah merah, wilayah yang kacau. Tapi hamba mau katakan di dalam Yesus Kristus, wilayah ini berubah menjadi wilayah yang damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang ada di wilayah ini Bapa. Apa yang mereka kerjakan secara pribadi, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga sekolah-sekolah anak-anak kami semuanya. Berkati orang tua mereka, berkati juga guru-guru mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mereka Tuhan juga turut campur tangan sehingga mereka boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Ibu Christine Masela. Tuhan juga berkati Ibu Christine Masela bersama dengan suami, anak-anak, pekerjaan dan pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba serahkan juga seluruh keluarga besar jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru, masa depan cerah yang ada di Manokwari, bahkan dimanapun berada. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biar Tuhan memberkati jemaat kami. Tuhan memberkati jemaat-Mu ini. Masa depan cerah untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan, pastor-pastor yang dipercayakan melayani di mana saja berada. Tuhan tolong berikan kesehatan yang baik, berikan kesehatan yang terbaik Tuhan, sehingga lewat kesehatan mereka boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, pribadi mereka, rumah tangga mereka, pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka, Tuhan, hamba percaya Engkau telah sediakan bagi kami semuanya. Apa yang tidak kami mengerti, Tuhan singkapkan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, Tuhan, biarlah kehadiran MDC dimanapun berada menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati Ibu Li Iriani juga. Tuhan berkati pribadinya, rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sore hari ini hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk Ibu Yuliana Tan, di mana Tuhan menambah 1 tahun usianya pada hari ini. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat Ibu Yuliana Tan semakin berhikmat, semakin bijaksana, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan.
Biar Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Berikan sukacita yang melimpah-limpah. Biar pada hari-hari ini Tuhan dia boleh menikmati bersama dengan anak cucunya. Apa yang ia rasakan Tuhan, itu boleh dirasakan oleh banyak orang juga. Karena kasih Kristus sungguh nyata di dalam hidupnya. Bapa, beri kesehatan yang terbaik kepada ibu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur untuk sore hari ini. Dan hamba tetap berdoa Tuhan bagi tim COVID-19. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Tuhan jamah semua para medis, dokter-dokter yang menangani di depan, di dalam tugas pekerjaan melayani orang-orang yang kena sakit corona ini. Tuhan tolong mereka, lindungi dan pelihara mereka. Jauhkan mereka juga dari semua bencana. Dan hamba percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap bekerja untuk menolong mereka yang kena sakit ini disembuhkan oleh bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berikan ketenangan kedamaian bagi bangsa negara kami, dari pusat sampai daerah terpencil, perlindungan Tuhan nyata. Hamba berdoa untuk semua para aparat-aparat yang ada, TNI, Polri, Tuhan lindungi mereka juga, Tuhan juga pelihara mereka dan berikan hati yang takut Tuhan, sehingga mereka boleh mengembankan tugas mereka dengan kebenaran daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sore, malam, hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Menyerahkan juga Anance Kristina ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberkati dia. Memberkati orang tuanya, spesial bagi ibunya yang baru kemarin melahirkan. Tuhan berkati persalinannya. Tuhan berikan kesehatan kembali kepada ibunya. Dan juga anaknya boleh mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk sore malam hari ini. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berjumpa pada esok hari dalam waktu yang sama. Saya percaya setiap kita harus menjaga kesehatan kita baik-baik, jaga kebersihan, karena kalau bukan kita yang menjaga kesehatan kita, siapa yang mau menjaganya? Oleh sebab itu pesan saya, jikalau saudara tidak penting, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, selalu jaga kebersihan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan air bersih, dengan sabun. Biarlah apa yang kita lakukan bisa menolong diri kita sendiri juga. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Tuhan Yesus yang pegang kendali atas hidup kita dan atas bangsa negara kita. Terima kasih. Shalom, salam MDC.